Ya mantap lah dek. Besar katanya gitu kan, besar kan itunya katanya kan. Pikiran kalau kita itu udah nggak virgin gitu teman. Hai, halo teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini kembali lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Sally, keluarga Batak bahagia di UK. Buat teman-teman yang pertama kali gabung, perkenalkan namaku Sally. Biasa sih dipanggil Putri juga. Aku asal dari Medan dan sekarang aku tinggal di UK, tepatnya di kota Wolverhampton. Aku di UK udah 7 bulan ikut suami, guys. Oke teman-teman, hari ini tuh aku cuman mau curhat. Mobil curhat. Kenapa curhat? Karena aku mau ngomongin kenapa ya kita orang Indonesia itu kalau kalau cewek dekat sama bule itu konotasinya negatif gitu guys. Karena ada di TikTok aku kemarin posting video, ya kan? Terus ada yang komen, mantap dong ya punya suami bule katanya gitu. Terus ku tanya, mantap kenapa bang? Ku bilang kan, kayaknya biasa aja, bule toh manusia, bukan dewa, bukan Tuhan, ya kan guys? Ya mantap lah dek, besar katanya gitu kan, besar kan itunya katanya kan. Ya ampun, inilah nggak enaknya punya pasangan WNA guys. Di sini aku cuman mau curhat beberapa hal yang tidak enaknya punya pasangan WNA. Salah satunya itu tadi. Kenapa sih kita langsung beranggapan seperti itu ya? Kalau punya pasangan bule itu karena cari yang itunya besar. Terus terang ya guys, aku ini nggak hunter bule ya, jujur honestly aku nggak hunter bule gitu. Dari dulu itu awal-awal itu aku nggak suka bule, aku malah takut sama bule karena aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggrisku itu otodidak gitu, semenjak kenal sama suami, mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris kan. Gak mungkin dong aku sama suami pakai bicara itu, kalau komunikasi bahasa tubuh nggak mau bahasa Inggris. Dan sampai sekarang ini pun bahasa Inggrisku itu, aksen bahasa Inggrisku itu nggak yang British banget, nggak yang gimana banget gitu kan, masih yang gimana ya, aksen-aksen Batak Inggris gitu. Jadi janganlah langsung berpikiran kalau cewek yang punya pasangan bule itu karena mencari besar itunya. Terus terang, emang kalau cowok pribumi gak ada yang besar ya kan, gitu guys. Jadi jangan langsung negatif. Terus yang kedua, gak enaknya punya pasangan bule itu, ini anggapan orang ya, pemikiran orang kepada kita gitu, langsung berpikiran kalau kita itu udah nggak virgin gitu teman-teman. Jujur ya, aku kerja di hotel kan, dan kayaknya nggak sama pasangan bule aja lah, cowok-cowok pribumi kalau kita pacaran sama cowok-cowok pribumi juga banyak kok cewek-cewek yang udah nggak virgin, ya kan? Jadi bukan karena bule makanya kita cewek-cewek itu udah nggak virgin. Karena aku kerja di hotel, aku sering gitu nengok pasangan yang bukan menikah datang ke hotel nginap gitu guys. Dan aku sama suami selama pacaran tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Walaupun kemarin suami datang ya ke Medan berkunjung pertama kalinya itu,
kami nggak nak melakukan hubungan suami istri. Jujur Li, puji Tuhan suamiku itu menghargai keputusan aku. Dari awal kami chattingan di WhatsApp itu, aku udah jelasin sama suami kalau aku tidak mau berhubungan seks selama masih pacaran. Ya, karena pengalaman aku kerja di hotel itu banyak sekali guys, banyak sekali teman-teman pasangan yang belum menikah, bahkan anak SMA masih pakai pakaian seragam udah ke hotel gitu. Jadi itu menurut pribadi masing-masing ya, tergantung ceweknya sih ya. Nah, kalau ceweknya berpendirian teguh untuk menjaga virgin, untuk menjaga kesuciannya, itu pasti nggak akan terjadi. Tapi kalau cowok, yang namanya cowok ya kan, nggak boleh aja sih. Cowok manapun kalau dikasih ya pasti mau. Gitu teman-teman. Jadi jangan beranggapan karena pacarnya bule, wow udah nggak virgin nih, udah mantap-mantap nih sama si bule. Nggak juga. Contohnya aku. Puji Tuhan, kevirginanku itu kami berhubungan badan itu setelah kami menikah ya guys, setelah kami menikah. Jadi jangan berpikiran negatif. Nggak semua bule itu mau hanya untuk enak-enaknya aja gitu. Dan suami sih menghargai. Waktu itu sebelum dia datang aku udah kasih ultimatum. Pertama, aku nggak mau berhubungan seks sebelum nikah ya. Terus aku nggak mau hanya sekedar pacaran aja, karena saat itu usiaku udah 31 gitu guys usiaku. Jadi aku bilang sama suami, aku nggak mau hanya sekedar pacaran, aku mau hubungan yang serius, yaitu ya serius lah ke jenjang pernikahan. Kalau hanya untuk pacaran sayang-sayangan, mending gak usah gitu kan guys. Terus yang ketiga, sebelum kita menikah harus jumpa dulu sama mamaku gitu. Jadi dia datang ke Medan, habis dia datang ke Medan kami ke Malaysia, karena mama waktu itu masih kerja di Malaysia kan. Terus yang keempat, ini masih pacaran ya, masih komunikasi dari WhatsApp gitu. Aku udah jelasin itu apa aja yang aku mau kalau mau berhubungan sama aku gitu. Terus aku bilang, nikah sama orang Batak itu banyak duit, aku bilang gitu guys. Sinamotnya sekian, aku bilang gitu kan. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa gitu, aku nggak maksa, aku bilang gitu kan. Jadi ya dia mau gitu, dan dia puji Tuhan dia mau, dia ngerti gitu guys, dia memahami, dia nggak berpikiran nih cewek banyak kali peraturannya, baru juga kenal ya kan, jumpa pun belum gitu. Jadi ya mana ya, mungkin ya udah jodoh juga dari Tuhan. Terus kalau kita nggak enaknya pemikiran orang, kalau kita punya pasangan WNA langsung berpikiran pasangan kita ini adalah gudang duit. Nyari duit itu sulit Ya kan? Enak ya Sal, punya suami bule banyak duitnya katanya kan. Ya memang kalau pound sterling ditukar ke rupiah pasti besar ya kan, pasti besar gaji hitungannya ya kan. Tapi masalahnya kita hidupnya bukan di Indonesia, kita hidupnya di sini di UK. Jadi biaya di UK itu juga besar gitu. Jadi sama aja kayak kita kerja di Indonesia, pengeluarannya pakai rupiah kan gitu. Jadi
jangan disamakan. Kayak kemarin itu waktu suami datang ke Medan, sebelum jumpa sama mama, jumpa sama saudara-saudara dulu ini teman-teman. Jadi aku di situ sedikit apa ya, maaf nih ya untuk saudara-saudaraku, untuk keluargaku yang kemarin itu waktu suami datang, baru pertama kali datang. Mereka langsung nanya berapa gaji di sana katanya kan. Terus suami bilang sekian katanya. Langsung dikalikan ke rupiah guys. Langsung sepupuku ini bilang, enak kole dirupiahkan sekian juta loh, sekian puluh juta gajinya sebulan katanya. Tuhan, aku malu loh di situ. Untung suamiku ini nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Jadi dia nggak tahu gitu apa yang kami ceritakan, apa yang aku dan sepupuku ini ceritakan gitu. Ya memang kalau dirupiahkan iya besar gajinya sebulan gitu kan. Tapi hidup di sini tuh bukan kayak hidup di Indonesia, teman-teman. Di sini tuh mahal. Potongan pajaknya untuk pekerja itu juga besar. 20% per setiap dipotong setiap gajian gitu. Itu bukan untuk asuransi ya, bukan. Itu memang untuk potongan pajak gitu. Untuk potongan gajinya gitu. Nggak ada urusan ke asuransinya gitu. 20% langsung udah gitu kalau kita belanja gitu kan bawa suami bule pasti harganya dinaikkan. Contoh misalnya beli Sprite harga 3.000 ya kan, sampai waktu kita bawa bule, waktu kita bawa pasangan jadi harga 10.000 gitu kan. Wow. Langsung dinaikkan. Wah, bawa ini tuh gudang duit ya kan, langsung dinaikkan harganya guys. Karena bule itu pun datang ke Indonesia bukan ting langsung nyampe ke Indonesia, dia juga pakai duit, tiket, transportasinya ya kan, bukan murah untuk datang ke Indonesia tiketnya. Bukan kayak ke Medan ke Jakarta, enggak sekitar 1 jutaan 2 jutaan, enggak guys gitu. Jadi jangan langsung berpikiran seperti itu guys. Ya, memang kalau dirupiahkan pasti besar gaji suami, tapi kembali lagi kita hidupnya di mana, kita tinggalnya di mana gitu. Kita tinggalnya di sini, bukan tinggalnya di Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia dengan gaji segitu pasti hidup mewah, lux ya kan. Apalagi kalau kayak aku kan kadang bosan gitu dengan makanan-makanan masakan suami. Mau nggak mau kan suami harus beli bahan-bahan untuk masakan Indonesia gitu kan. Sementara kalau kita masakan Indonesia itu kan banyak tuh rempah-rempahnya kan guys. Jadi itu kalau masakan Indonesia perlu biaya tambahan gitu. Tapi kalau masakan luar, masakan suami bisa hemat gitu guys. Tapi kalau kita masakan Indonesia yang mahal gitu. Karena perlu rempah-rempahnya itu, kita di sini rempah-rempah untuk masakan Indonesia itu agak mahal guys. Nah gitu teman-teman, aku pindah tempat ya guys, karena sakit pinggangku, duduk di bangku lama-lama nggak ada senderan kayunya. Jadi aku pindah ke sini, ke tempat tidur biar jangan sakit. Makanya tadi aku duduknya agak risih. Jadi gitu teman-teman ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Udah gitu aku nengok di Instagram ada podcast gitu yang membicarakan tentang vlogger-vlogger wanita yang nikah sama, sorry ya guys agak bising karena ini bos
ada bos Benny, dia mau ngikut ya, karena aku megang mainannya, dia mau ngikut. Ini bantal untuk kaki guys, biar jangan kesemutan kakiku. Sibuk kali. Tadi aku duduk di bangku, dicakar-cakarinya dari belakang guys, dia mau minta main. Jadi ini aku duduk di sini, datang dia bawa mainannya ini dari bawah. Ini tadi mainannya ini dibawa dia guys ke atas ke kamar untuk main-main sama dia. Si kucing pintar ini, dibawainya mainannya untuk main-main sama dia. Jadi ku ambil tadi. Nah, ini tangkaplah. Nah. Ya kan? Dia mau main-main. Karena tadi nggak kuopenin. Sorry ya teman-teman. Videonya goyang-goyang. Maklumlah. HP-nya HP seperti ini. Kameranya. Nah lanjut teman-teman. Jadi di Instagram itu. Podcastnya itu menanyakan gimana menurut kau pendapatmu tentang vlogger wanita Indonesia yang isi YouTube-nya itu membicarakan tentang keseharian dia dengan suami bule yang nikah sama bule gitu kan. Jadi dijawab katanya kehidupan wanita yang nikah sama bule itu seolah-olah dia mendewakan bule, seolah-olah dia membanggakan bule gitu guys, karena sikit-sikit bule gitu katanya kan. Gimana ya, kita kan hidupnya dengan suami ya gitu kan, kita tinggalnya di negara suami gitu kan. Contoh kayak aku gitu kan, ya pasti otomatis ya kehidupan sehari-hari aku di sini yang aku posting di YouTube channel aku ya kan. Gak mungkin dong aku posting tentang di Medan ya kan, sementara aku tinggalnya kan di sini gitu. Dan aku itu posting kalau misalnya suami masak, suami kerja, itu real teman-teman, itu real, nggak aku buat-buat, nggak ada aku janjian dulu sama suami gitu, nggak ada. Itu memang bener-bener real. Dia itu nggak mengharuskan aku untuk masak setiap hari, nggak gitu. Contoh ya, kayak semalam si abang kan pulang kerja minggu ini kan dia masuk shift siang gitu kan, jadi dia pulang kerja itu setengah satu pagi dini hari gitu teman-teman. Si abang itu kalau dia habis pulang kerja itu, setelah dia beres-beres lah, buka sepatu, buka pakaiannya, buka pakaian seragamnya gitu, taruh di bawah, dia itu naik ke kamar gitu teman-teman, kasih kiss gitu kan, ciumin. Dan semalam itu karena pas dia istirahat aku ngeluh, perutku sakit, ku bilang kan, perutku sakit bagian bawah ini, ku bilang gitu, nyeri gitu kan. Terus karena aku ngeluh seperti itu, jadi dibilang dia, udah nggak usah bangun katanya, tidur aja, nggak usah turun ke bawah katanya. Aku udah masak ini kok, udah masak makanan kata dia gitu. Jadi nggak harus kayak suamiku ya, kayak si abang, dia nggak mengharuskan aku untuk aku memasak setiap hari. Kalau bisa jangan setiap hari pun masak guys. Cuman akunya yang bandel. Laundry pun nggak setiap hari karena kan cuman aku berdua sama si abang kan. Jadi, bukan karena aku buat video tentang suami yang mau masak, yang mau bantu beres-beres,
terus aku mendewakan suami, terus aku membanggakan budaya bule. Enggak, ya kan? Bukan seperti itu. Dan ada juga sih suami orang pribumi mau masak, mau bantu-bantu kerjaan rumah gitu kan. Jadi gitu sih. Tapi memang kebanyakan orang bule itu pandai-pandai masak. Gitu sih teman-teman. Karena kan mereka umur 17 tahun itu kan udah hidup mandiri gitu. Rata-rata mereka umur 17 tahun itu kan sudah dibebaskan sama orang tuanya. Sudah diharuskan hidup jauh dari orang tua, mandiri gitu. Jadi rata-rata mereka itu pintar-pintar masak gitu. Dan nggak mengharuskan istri itu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah gitu, kayak masak atau ini vakum gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku, udah terlalu panjang. Terus nanti aku akan lanjut video tentang pervisa-visaan, karena kemarin ada temanku nanya pakai visa apa asal ke UK gitu kan. Karena UK itu beda guys, beda teman-teman dengan negara Eropa yang lain ya kan. Lagi video aku tentang pervisaan di UK. Jadi kalian harus wajib nonton YouTube channel aku. Maksa. Ya. Jangan lupa tonton terus video aku, like, share video-video ke sosial media kalian ya guys, supaya YouTube channel aku berkembang, please, biar aku semangat terus buat video, upload video gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bye bye, God bless.